Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari MAK 19 di sini akan menampilkan suatu video simulasi sidang bagaimana keterangan ahli memberikan keterangan pada waktu persidangan. Check this out. Hakim Ketua dipersilakan masuk ke ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk. Agenda mendengarkan keterangan ahli. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan agenda mendasar pada pagi hari ini tanggal 12 Juni 2014 dalam kasus pengadaan generator listrik pada PT Adi Pradana Perkasa. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kepada jaksa penuntut umum dan saudara kuasa hukum dari tersangka. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan yang mulia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jason FSH dan saya di sini selaku JPU atau jaksa penuntut umum. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan pada yang mulia. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan, sarjana hukum selaku kuasa hukum dari tersangka. Terima kasih. Kami akan memberikan waktu paling lama 5 menit untuk keterangan ahli dari jaksa penuntut umum dan kemudian dilanjutkan pendalaman oleh dari kuasa hukum tersangka. Terima kasih atas waktunya yang mulia yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mahmud Ismail, SAK, MAK, CA, CPE, CFE, SEFRA. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan kasus dari pengadaan generator listrik pada PT Adi Pradana Perkasa. Ini terjadi pada tahun 2013. Pada tahun tersebut, perusahaan membeli 17 unit generator listrik 20 kVA yang dipasang di 17 cabang perusahaan, yaitu 2 cabang perusahaan di Jakarta, terus 15 cabang di kota di seluruh Indonesia. Generator tersebut diadakan untuk backup penyediaan tenaga listrik ketika listrik itu terjadi pemadaman, sehingga operasi perusahaan itu tetap berjalan dan tidak ada gangguan selama beroperasi. Namun barang tersebut sering terjadi masalah ketika digunakan. Barang listrik itu terjadi permasalahan ketika dioperasionalkan. Oleh karena itu, barang tersebut diduga ada barang yang bukan baru. Dugaannya yaitu sementara ada peralatan di dalam barang itu yang diganti. Berikut saya sajikan alur selama saya melakukan investigasi. Pada tanggal 13 Maret tahun 2013, Direktur Umum dan Administrasi Saudara Agung Susatyo dan tim pengadaan yang diketahui adalah Saudara Nukmansyah mengadakan pelelangan pengadaan generator listrik. Dalam proses pelelangan ini ada 5 rekan yang mengikuti proses pelelangan. Yang pertama yaitu PT Electrical Indoprima, PT Sedayo Elektroda, PT Indojaya Electricity, PT Permata Terang, dan PT Jaya Elektro. Namun dalam proses pelelangan ini dibenarkan oleh PT Electrical Indoprima. Nilai kontrak pengadaan generator ini sebesar 2.825 juta, termasuk PPN 10% untuk pengadaan dan pemasangan 17 unit generator listrik baru.
Antara bulan Agustus pada tahun 2013 sampai dengan bulan Januari di tahun 2014 sering masuk laporan dari 7 cabang perusahaan. Diduga terjadi markup harga antara nilai perencanaan dengan realita yang terjadi. Sedangkan hasil wawancara kepada saudara Agung Susatyo sebagai Direktur Umum dan Administrasi, yang bersangkutan mengelak bahwa dia mengetahui generator yang dipasang itu adalah rekondisi. Rekondisi itu sudah bekas, artinya ada pergantian peralatan di dalam alat generator listrik itu. Dari temuan tim audit ditemukan bahwa terdapat 10 generator dengan kondisi rekondisi dan 7 generator dalam keadaan berbeda. Baik, hasil dari investigasi saya menemukan bukti-bukti antara lain yaitu RKAP, PT APP, rencana pengadaan generator listrik, berkas pelelangan dan lain sebagainya. Dari hasil investigasi selama saya melakukan investigasi dan bukti-bukti yang saya kumpulkan, saya menggunakan metode penghitungan kerugian, yaitu menggunakan metode total loss. Dengan hasil dari perhitungan saya ditemukan kerugian keuangan perusahaan itu sebesar 1.709 juta. Ya, untuk mendalami kasus yang saudara lakukan, apa OPN Anda menjadi keterangan ahli dan melakukan perhitungan negara tersebut menggunakan metode? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya memiliki kemampuan di bidang akuntansi forensik dan sertifikat ACFE dan SEFRA. Ini buktinya. Ya, dari apa yang Anda paparkan tadi, mengapa Anda menggunakan total loss sebagai pilihan saudara, padahal perhitungan kami tidak sebesar yang Anda jelaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apa saya menggunakan perhitungan kerugian metode total loss? Berdasarkan pengetahuan saya tentang total loss, yaitu merupakan seluruh jumlah dibayarkan atau bagian penerimaan yang tidak disetorkan, baik sebagian maupun seluruh. Jadi karena pada kasus ini, yaitu pada pengadaan generator listrik yang dibeli tersebut tidak berfungsi secara baik seluruhnya, maka saya menggunakan metode total loss. Terima kasih. Berdasarkan keterangan ahli yang setelah dijelaskan tadi, saya menyimpulkan bahwa perhitungan kerugian negara ini menggunakan total loss. Jadi sehingga kerugian yang ditimbulkan itu adalah sebesar 1.709 juta rupiah. Kemudian dilanjutkan oleh keterangan ahli dari pihak tersangka mengenai perhitungan kerugian negara, dan kemudian akan dilakukan pendalaman oleh jaksa penuntut umum. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Yustina Faiza, STRAK, MAK, CA, CPA, SEFRA, CSRS, CSRA. Di sini saya ditugaskan sebagai keterangan ahli dari Mbak Okta. Di sini metode yang saya gunakan adalah metode harga wajar dan biaya atas komponen yang tidak dikerjakan dengan hasil sebagai berikut. Untuk pembeliannya ada 7 generator dengan periodenya ada 125 juta dan pembelian 10 generator rekondisi. Jadi total pembelian harga wajarnya sebesar 1.425.000. Sedangkan untuk di sini total kerugian yang seharusnya diperkenalkan atau dikenakan pada Mbak Okta. Di sini ada harga kontrak sebesar 2.825 juta dengan total pembelian yang wajar. Jadi total kerugian negaranya sebesar 1.425.000.
Terima kasih atas penjelasannya. Yang saya tanyakan di sini, sebelum Anda menjelaskan itu, apakah keahlian Anda atau bidang keahlian Anda apakah sesuai dengan bidangnya atau tidak? Baik, di sini saya bekerja di auditor publik di salah satu AKP di Surabaya. Di sini saya mempunyai sertifikat SEFRA dan saya berkompeten pada bidang akuntan forensik. Berdasarkan perhitungan yang telah Anda lakukan tadi, saya menanyakan kenapa Anda menggunakan metode harga wajar, kenapa tidak menggunakan metode yang lain? Baik, mengapa saya menggunakan harga wajar? Karena di sini pembeliannya itu seharusnya diukur menggunakan harga wajar, bukan harga per unitnya. Seperti itu. Berdasarkan hasil dari presentasi dan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh ahli yang kami bawa, kerugian yang dihasilkan oleh tersangka itu sebesar 1M400 juta. Itu adalah salah satu dari perhitungan dari kami. Terima kasih. Yang pada hari ini dinyatakan ditutup. Sidang selanjutnya akan dilakukan pada tanggal 30 Juni 2014, yaitu dalam agenda bacaan putusan mengenai kasus tentang pengadaan generator listrik pada PT Adi Pradana Perkasa yang dilakukan oleh tersangka. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian simulasi sidang dari kami. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan dari kami, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, share ke teman-temannya, dan subscribe. Thank you. Bye. Hakim Ketua dipersilakan masuk ke ruang sidang. HP. Pindah-pindah lu. Agenda mendengarkan keterangan ahli, sidang dibuka dan dinyatakan dibuka. Sidang selanjutnya akan dibacakan putusan mengenai